Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pertemuan kedua ya untuk mata kuliah kecerdasan buatan sisi informasi. Di sini saya langsung melanjutkan saja terkait dengan teknik yang digunakan di dalam kecerdasan buatan. Di pertemuan sebelumnya saya sudah menyinggung ya ada 4 teknik. Untuk suara saya jelas ya? Jelas Bu, jelas Suara saya jelas jelas. Jelas Oke. Bu. jelas. Baik, terima kasih. Untuk teknik yang digunakan di dalam kecerdasan buatan itu ada 4 ya secara umum. Yang pertama adalah searching, kemudian yang kedua adalah planning, kemudian ketiga adalah reasoning, dan yang terakhir adalah learning. Nah, di sini kita akan menyinggung, saya akan mereview kembali apa itu teknik searching. Ya, searching itu kan di pertemuan sebelumnya sudah saya singgung ada 2 teknik secara umum di teknik searching ini ya. Jadi algoritma yang digunakan di dalam teknik pencarian ini ada berapa begitu ya. Jadi searching itu ada 2 secara umum, searching yang uninformed search atau nama lainnya adalah pencarian buta, kemudian yang kedua itu adalah informed search. Ya, jadi searching ini adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang digunakan untuk mencari. Mencari apa? Mencari urutan data atau untuk mencari sekumpulan nilai ya, sekumpulan nilai. Atau bisa juga kita akan mencari sebuah jalur ya. Biasanya kalau diimplementasikan di dalam algoritma itu adalah sebuah jalur atau lintasan atau path yang terpendek. Nah, bisa juga di sini pencarian itu diimplementasikan di dalam sebuah kamus atau di dalam sebuah library. Ya, kalau di dalam information science atau bidang informasi ini biasanya digunakan untuk mencari ya, mencari apa record. Record itu nanti implementasinya di database ya, basis data, record atau di field ya, di field tertentu ya, kita akan mencari informasi, berarti informasinya itu adalah informasi karakter yang akan dicari kalau ini terkait dengan record atau field ya. Nah, kemudian ini untuk outline-nya ya, karena saya harapannya di sini nanti saya akan memaparkan 2 materi pertemuan sekaligus untuk pertemuan hari ini dan pertemuan minggu depan ya, biar cepat selesai untuk teorinya. Nah, ini untuk searching. Jadi untuk yang blind search atau uninformed search di sini ada banyak ya. Tidak hanya yang saya tulis saja di sini, tetapi sebenarnya ini masih ada pengembangannya. Mulai dari breadth first search, kemudian depth first search, kemudian depth limited search ya. Ini singkatan-singkatan semua. Nah, untuk yang BFS ya, breadth first search ini ada 2 sebenarnya. Ada breadth first search, ada best first search ya. Best dan breadth. Nah, ini kalau disingkat sama ya, BFS. Jadi BFS, DFS, DLS, UCS, IDS, maupun BDS. Ini masuk semua ke kategori blind search atau uninformed search, karena teknik pencariannya ini tanpa ada pengetahuan terlebih dahulu, ya, tanpa ada pengetahuan terlebih dahulu. Nah, kemudian kita bandingkan dengan yang informed atau heuristic search. Kalau yang tadi yang pertama itu adalah uninformed, atau dikatakan sebagai blind, pencarian buta. Nah, yang di sini ini adalah informed atau heuristic search. Nah, di heuristic search ini ada beberapa algoritma ya, mulai dari generate and test, kemudian hill climbing. Nah, best first search ini kalau disingkat BFS. Tetapi BFS ini ada 2, ada yang di uninformed search dan ada yang di heuristic search atau informed search. Yang di sini yang di informed search itu adalah yang best, kalau yang di uninformed itu yang breadth ya. Kemudian ada SA. SA ini simulated annealing. Ya, ini biasanya kalau disingkat SA. Kemudian ada asterisk ya atau astar ya, ditulisnya astar ya, seperti ini A bintang gitu ya. Kemudian ada greedy best first search. Jadi greedy best first search ini merupakan turunan dari algoritma best first search. Jadi dikembangkan menjadi greedy best first search. Kemudian ada iterative deeping astar. Nah, iterative deeping astar ini juga merupakan turunan dari astar. Kemudian ada simplified ya, simplified memory bounded astar. Nah, ini juga sama, bidirectional astar. Modified bidirectional MBDA, kemudian ada dynamic weighting, astar. Jadi kalau kita melihat astar ya, astar ini turunannya banyak sekali. Artinya apa? Mulai dari iteratif deep, kemudian simplified
mode memory, bonded ya, bidirectional, kemudian MBDA ya, kemudian dynamic weighting ya. Ini semuanya turunan dari Astar. Jadi di sini ketika ranahnya untuk penelitian S3 ya, disertasi, itu kita mengembangkan dari pure algoritma, jadi algoritma baru seperti Astar, Greedy, kemudian Base for Search, kemudian SA ya, atau algoritma-algoritma yang lain itu kita kembangkan. Sehingga yang seperti ini, iteratif, kemudian SMB, ya, bidirectional, ini merupakan algoritma yang dikembangkan ya. Jadi inovasi di algoritma ini. Jadi namanya tentu saja akan berubah. Karena apa? Karena ada perubahan di algoritmanya. Nah, ini ranahnya sudah ranahnya untuk mahasiswa S3. Jadi yang iteratif deep itu nanti kita bisa mencari algoritmanya itu seperti apa sehingga kita bisa mengembangkan lagi algoritma ini ternyata dari akurasi, dari pencarian, dari kompleksitas jauh lebih baik ya. Itu bisa kita publikasikan. Nah, itu nanti bisa menjadi originalitas penelitian di situ untuk yang metode inform atau heuristic search. Nah, ini permasalahan-permasalahan ya. Jadi ketika di awal pertemuan saya menyampaikan sejak di kuliah matrikulasi malah ya. Jadi ketika kita memiliki masalah, masalah itu kan dibagi dua ya, yang sederhana dan kompleks. Jadi terkait dengan permasalahan yang kompleks, maka kita harus mencari teknik atau cara atau algoritma atau langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, karena terkadang permasalahan kompleks ini, yang kompleks itu tidak hanya permasalahan ya, tapi juga permasalahannya itu maksudnya metode atau langkah penyelesaiannya, tetapi kompleks itu dari sisi datanya, karena data itu juga ada data yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur, dan juga ada yang semi terstruktur. Nah, kemudian implementasi dari metode searching, ya, implementasi dari metode searching di sini diantaranya juga adversarial search, ya. Ini salah satunya digunakan untuk game, ya, untuk game, kemudian untuk, nah ini banyak penyelesaian, ya. Oke, boleh tanya? Ya. Ya, tadi di apa namanya inform searching itu kita lihat banyak, saya lihat tadi banyak pengembangan yang dari Astar ya Bu. Oke. Sedangkan yang lainnya Base for Search itu hanya satu pengembangan. Itu kenapa Bu? Ya, apakah karena algoritma Astar itu lebih paling mudah dikembangkan tuh bagaimana? Sebenarnya tidak ya, karena sebenarnya ketika kita akan melakukan penelitian itu kan kita harus melihat kasusnya terlebih dahulu ya. Jadi misalnya kasus yang akan kita gunakan ini kasusnya kasus apa ya, termasuk datanya. Data itu kan kalau kita melihat kondisi saat ini, implementasinya data yang kita gunakan itu kan semuanya kategorinya big data ya. Nah, big data itu kita melihat apakah hanya dari jumlahnya atau volumenya saja kapasitasnya yang besar, tidak. Tapi dari keberagaman datanya, ya, kemudian dari kecepatan datanya, aliran datanya, kita melihat aliran datanya itu dalam setiap detik, setiap menit, atau setiap jam. Nah, kemudian ketika kita sudah melihat permasalahannya atau kasusnya, kita akan mengembangkan kasus tersebut dari metode yang sebelumnya digunakan itu apa, sehingga akan mengerucut orang menuliskan atau mengusulkan metode yang lebih baru. Nah, di sini untuk base for search sebenarnya bukan hanya greedy base for search saja, tapi ini yang saya tulis di sini, Pak. Karena apa? Banyak sekali juga ini pengembangan dari base for search. Ini kalau saya tulis semua nanti nggak cukup ini layarnya. Jadi saya tuliskan satu saja. Ini sebagai contoh. Jadi sebenarnya untuk base for search itu juga kelebihannya banyak ya. Karena setiap algoritma itu juga ada kekurangan dan juga kelebihannya. Sama seperti kita mau mengembangkan fuzzy neural. Nah, fuzzy neural itu sebelumnya ketika ada fuzzy neural, itu kan terpisah ya antara jaringan saraf neural atau neural network dengan fuzzy logic. Ya, jadi itu dua teknik yang berbeda, fuzzy logic atau logika fuzzy dan juga neural network. Kemudian kenapa itu digabung? Karena orang melihat dari kecerdasan buatan itu ada kekurangannya. Fuzzy logic pun juga ada kekurangannya, sehingga kelebihan-kelebihan ya, karena fuzzy logic ada kekurangan dan kelebihan.
neural network juga ada kelebihan dan kekurangannya. Orang mencari kelebihan yang ada di jaringan saraf tiruan dengan kelebihan yang ada di logikal fuzzy, sehingga itu digabung menjadi apa? Fuzzy neural. Contohnya apa? Anvis, Denvis, dan juga pengembangan-pengembangannya. Jadi ada fuzzy neural atau neural fuzzy. Ya, itu sebenarnya dua ya. Jadi fuzzy neural dan neural fuzzy itu berbeda. Ya. Nah, yang difasikan apa? Yang difasikan yang pertama input, ya input itu dari datanya. Kemudian yang kedua bobotnya. Kemudian yang ketiga outputnya. Atau kita bisa memilih salah satu yang kita fasikan dari input, dari output, atau dari bobotnya. Nah, untuk yang bobot bagaimana? Untuk bobot kita bisa memasukkan yang pertama. Untuk bobot bias biasanya kita set 1. Ya, secara default itu kita set 1 itu bobot bias. Biasanya disimbolkan dengan B. Kalau bobot yang lain biasanya disimbolkan dengan W. Kemudian untuk yang bobot, kita akan memasukkan nilainya bisa juga nilai random. Nah, nanti pada saat jaringan itu dilatih, algoritmanya itu akan bekerja, bobot ini yang akan diperbarui, apakah sesuai dengan target atau tidak. Begitu. Jadi yang saya tuliskan hanya 1, tapi sebenarnya banyak ya untuk yang pengembangan dari base first search. Begitu, saya lanjutkan lagi. Baik, terima kasih. Ya. Nah, ini contoh yang dari base first search ya. Jadi kalau base first search ini karena masuknya dari pengembangan yang heuristic search atau informed search, sehingga kalau yang informed search ini kita mengenal adanya node-node ya. Jadi open node dan juga closed node. Jadi open node itu diasumsikan node awal ya, open node. Jadi yang digunakan untuk memunculkan node yang nanti akan digunakan sebagai penentu ya, penentu sampai ke node tujuan. Node tujuan itu nanti close node-nya itu adalah algoritma-algoritma atau node-node yang dipilih yang akan dimasukkan ke dalam open node. Nah, sebentar. Nah, ini ya, jadi greedy base first search termasuk ASTAR base first search ini juga merupakan pengembangan dari algoritma base first search. Tapi tidak hanya dua ini, karena sampai sekarang itu banyak sekali ya orang yang melakukan penelitian untuk searching ya. Jadi ada greedy, ada ASTAR. Jadi ASTAR itu kan tadi ada murni ASTAR, kemudian ada yang ASTAR yang sudah dikombin dengan base first search. Namanya ASTAR base first search. Ya. Nah, kalau kita melihat seperti ini, biasanya ini digunakan untuk permasalahan menyelesaikan masalah. Salah satunya adalah masalah yang terkait dengan TSP dan juga masalah untuk pemilihan jalur. Dan biasanya kalau kita akan menggunakan penyelesaian pencarian dengan menggunakan heuristic search, kita akan dihadapkan pada pilihan. Kita harus menentukan setiap node-nya. Ya, jadi ada berapa node yang nanti akan kita hubungkan. Ya, jadi kita akan merelasikan dari node sumber ini disimbolkan dengan S ya, bisa S, bisa A. Biasanya itu akan diletakkan di bagian yang paling kiri. Kemudian node yang node tujuannya ini biasanya disimbolkan dengan goal ya, disimbolkannya dengan G ya, karena G-nya itu adalah goal atau tujuan, S-nya adalah source atau sumbernya. Nah, node yang akan dilewati ya, node yang akan dilewati ini yang ditunjukkan dengan garis ya, pad jalur. Ada dua jenis jalur. Yang pertama adalah jalur terarah dan yang kedua yang tidak terarah. Kalau kita melihat multi grab, ini diasumsikan sebagai multi grab ya, karena grabnya ini lebih dari satu. Satu itu dari mana? Saya melihat dari SAB, ini adalah satu grab. Kemudian SAGKFB, ini adalah satu grab. Sehingga kalau kita menggabungkan dari beberapa graf ini ya, ini adalah banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hampir 10 ya, artinya ini adalah multi graph ya. Nah, kita akan mencari jalur yang paling pendek. Nah, jalur yang paling pendek itu dicari dengan cara bagaimana? Dari setiap node ya, setiap node ini memiliki panjang lintasan yang berbeda-beda. Bisa juga nanti panjang lintasannya sama. Ketika panjang lintasannya sama, kita akan mencari lagi, membandingkan. Ketika S ini melintasi node A, dan juga melintasi node B, node C, node D, node E, yang paling pendek yang mana? Yang A dan E, ya, karena panjangnya sama. Kemudian akan dilihat, karena kalau yang heuristik,
yang akan dihitung itu tidak hanya lintasannya saja, tetapi juga akan melihat node-nya ini, nilai perkiraannya itu berapa yang disimbolkan dengan HN ini ya, HN. HN ini nilai perkiraan yang ada di setiap node. Nah, ini biasanya sudah ditentukan. Nah, nanti akan dihitung jalur lintasannya ini ditambahkan dengan nilai HN yang ada di setiap node. Yang paling kecil itu nanti yang akan dipilih. Itu yang digunakan di dalam greedy base first search maupun yang A** atau A**. Kemudian di sini ya, tadi kan saya menyampaikan ada 2 jalur panjang lintasan yang terarah dan tidak terarah. Yang digunakan di dalam multigraph itu biasanya yang tidak terarah. Dari mana kita mengetahui bahwa ini tidak terarah? Karena tidak ada arah panah yang menunjukkan lintasan dari satu node ke node yang lain. Misal ya, dari S ke A. Ini tidak ada panahnya. Sehingga saya bisa menggambarkan dalam bentuk matrik S ke A itu jalurnya satu. Baik dari S ke A atau dari A ke S. Tapi kalau saya tambahkan di sini arah panah dari S ke A, maka itu tidak bisa berlaku sebaliknya. Jadi hanya ada satu jalur dari S ke A, tapi tidak ada jalur dari A ke S. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi itu perbedaannya. Ketika diimplementasikan dalam bentuk multigraph, biasanya graf yang ditampilkan itu adalah graf yang tidak terarah. Artinya ketika ada jalur atau path atau relasi dari satu node ke node yang lain, maka itu berlaku sebaliknya. Tapi kalau untuk yang graf terarah, yang biasanya ditunjukkan dengan arah panah, misalnya saya gambarkan di sini dari S ke C. Ini arah panahnya dari S ke C. Maka kalau saya buat matriks dari C ke S, itu nilainya 0. Tapi kalau saya buat matriks dari S ke C, nilainya 1. Karena apa? Karena arah panahnya dari S ke C. Gitu ya perbedaannya ya. Nah ini ya, untuk langkah-langkahnya seperti ini. Jadi yang digunakan sebagai open node itu adalah node-node yang nanti akan dilewati. Dilewati oleh S. S-nya itu adalah node sumber. Nah, di sini akan dibandingkan. Tadi saya mengatakan HN itu sama dengan FN ya. Jadi HN-nya itu yang dimiliki oleh setiap node itu nanti akan ditambahkan dengan panjang lintasan yang dimiliki oleh setiap node untuk dihitung totalnya. Yang memiliki jalur paling pendek itu nanti yang akan dipilih. Nah, ini yang langkah selanjutnya ya. Ini yang dipilih misalnya B, kemudian akan dicari lagi lanjutannya ya. Node selanjutnya itu berapa, misalnya F dan K. Selanjutnya berapa gitu ya, sampai ditemukan node G. Ya ini ya. Sehingga hasil yang dipilih itu adalah dari S ke B, kemudian ke K, ke G, karena ini jalur yang paling pendek. Nah, untuk yang A* seperti ini, hampir sama dengan yang greedy base first search. Kemudian penyelesaian lain yang terkait dengan masalah searching ini adalah puzzle. Puzzle ini digunakan untuk game ya, dan juga untuk mencari rute yang terpendek ya untuk game. Nah ini game puzzle, kita sudah tidak asing dengan game ini. Misalnya diberikan angka acak, kemudian kita diminta untuk mengurutkan angka. Di situ hanya disediakan satu jalur ya, satu jalur atau satu tempat atau satu kotak, di mana satu kotak ini digunakan untuk menggeser-geser angka supaya angkanya ini nanti bisa terurut ya, bisa digeser ke kanan, ke atas, ke bawah atau ke kiri ya. Jadi seperti itu. Nah, dihasilkan misalnya ini angkanya ya, yang semula itu angkanya masih acak, kemudian terakhir itu nanti diminta untuk mengurutkan seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5 dalam kondisi sudah terurut. Dengan kita melihat hanya ada satu tempat saja, satu kotak yang disediakan kosong, ya ini digunakan untuk menggeser-geser angka yang ada di awal ya, yang ada di awal. Kemudian, nah ini ke reasoning, ke teknik yang selanjutnya, reasoning. Reasoning ini biasanya implementasinya di proportional logic, ya, kemudian di first order logic atau sistem fuzzy. Jadi kalau kita melihat sistem fuzzy atau fuzzy logic ini menggunakan prinsip reasoning yang ada di dalam kecerdasan buatan. Jadi kalau kita memilih yang fuzzy system, itu kita harus perlu mengetahui parameter apa saja yang perlu kita gunakan ketika kita akan menggunakan sistem fuzzy. Seperti misalnya ya,
fungsi keanggotaan atau membership function. Ini harus kita setting, mana yang akan kita gunakan, mana yang akan kita pilih. Kemudian negasi ya, ini terkait dengan operator. Apakah menggunakan yang T-norm, ataukah menggunakan yang S-norm, atau T-conorm, misalnya seperti itu. Nah, kemudian untuk yang proportional logic ini terkait dengan masalah-masalah logika. Nah, contohnya yang ini ya, implementasinya di Wumpus Word, ini juga implementasinya di game. Kemudian ada knowledge based agent, ya, kemudian ada semantic dan juga inference. Kemudian ada first order logic. Nah, ini juga terkait dengan logika ya. Ada first order inference, ada resolution, kemudian ada, nah ini kalau kita menggunakan reasoning itu biasanya akan ditunjukkan di ini ya implementasinya ya, kita menggunakan if then ya, if then. Jadi if antecedent then consequent. Nah, antecedentnya itu adalah sekumpulan input atau sekumpulan masukan. Konsekuennya adalah sekumpulan output. Nah, implementasi yang lain ini untuk kondisi yang uncertain knowledge, contohnya di Bayes rule ya, naive Bayes model. Kita sudah sering sekali ya menggunakan model naive Bayes ini. Ini salah satu contohnya digunakan untuk klasifikasi juga ya. Termasuk ini ya untuk yang penyelesaian probabilistik. Jadi ada hidden Markov, kemudian ada Kalman filter. Filter itu nanti digunakan untuk memfilter data saat pre-processing ya. Kemudian the semantic Bayes network, jadi menggunakan jaringan Bayes. Ya, ini contoh dari implementasi dari probabilitas reasoning. Kemudian di planning, nah sesuai dengan namanya, di plan ini kan kita membuat rencana ya, jadi urut-urutan atau kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan secara berurutan. Ini inti dari plan. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya mahasiswa S3. Ketika mahasiswa S3 ini sudah diterima sebagai mahasiswa S3, syarat sampai dinyatakan lulus doktor, ini langkah-langkahnya apa saja? Yang pertama, harus mengambil ujian kompre. Kalau ujian kompre sudah selesai, sudah lulus, baru langkah selanjutnya mengambil seminar hasil 1, kemudian seminar hasil 2, kemudian, nah itu yang dinamakan dengan plan. Ini prinsipnya. Oke, untuk plan seperti itu. Prinsipnya seperti itu ya, prinsipnya ya. Kemudian untuk algoritmanya banyak ini ya, untuk yang implementasinya itu banyak ya, ini yang contohnya plan seperti ini. Hierarchical planning, kemudian ada goal stack planning, ada classical planning, heuristic for planning. Ini untuk detailnya bisa dibaca juga di buku yang kemarin sudah saya share, Start Russell, di bukunya Start Russell itu sudah ada penjelasannya ya. Classical planning itu bagaimana, heuristic planning bagaimana, hierarchical. Bahkan untuk pengembangan dari metode planning ini yang nanti akan bisa digunakan ya. Karena kalau planning, kita melihat planning itu kan perencanaan yang paling banyak diimplementasikan di sini. Di hierarchical, constraint maupun goal stack. Ini banyak diimplementasikan. Jadi misalnya untuk memindahkan barang atau misalnya terkait dari bagaimana nanti kita akan membuat sebuah game ya yang ditambahkan dengan planning. Karena sekarang untuk yang tugas akhir ya TA mahasiswa itu gamenya tidak hanya sekedar game-game dengan menggunakan tools, tetapi juga ditambahkan kecerdasan buatan ya di dalam game tersebut. Ini tugasnya sudah saya berikan, kemudian selanjutnya ke learning. Learning ini banyak ya untuk pembelajarannya, ada yang supervised, unsupervised, kemudian semi-supervised, dan juga reinforcement. Nah, di sini untuk yang supervised itu masuknya ke klasifikasi. Algoritmanya banyak sekali ya. Ada regresi ini masuk ke klasifikasi, kemudian ada termasuk yang kalau kami ini maksudnya ke clustering ya, untuk unsupervised. Jadi clustering ini kalau yang klasifikasi itu kita berikan label di data yang kita gunakan, sedangkan yang unsupervised kita tidak memberikan label. Sedangkan yang semi-supervised, karena ada yang semi-supervised, nah semi-supervised itu datanya kita berikan pelabelannya itu sebagian. Nah, kalau kemudian yang pengembangannya ini yang reinforcement, yang kemarin juga sudah saya sharekan ke WA group ya, untuk reinforcement learning. Jadi reinforcement learning ini teknik pembelajaran yang baru, di situ banyak sekali ya
penjelasannya terkait dengan reinforcement learning, mulai dari definisinya, kemudian komponennya apa saja, sampai dengan algoritma yang digunakan, dan juga kasusnya itu bagaimana. Ya, ini terkait dengan pembelajaran hibrid ya. Hibrid itu kan menggabungkan dari dua metode pembelajaran. Jadi kalau yang kita mengenal adanya supervised, unsupervised, maka di sini semi supervised ini menggabungkan dua metode pembelajaran. Untuk di JST yang sudah diimplementasikan, salah satunya adalah JST LVQ. Jadi JST LVQ, Learning Vector Quantification, itu merupakan salah satu JST yang sudah menggunakan dua metode pembelajaran dalam satu arsitektur, ya. Jadi supervised dan unsupervised. Ada kekurangannya enggak? Tentu saja ada, ya. Kelebihannya banyak gitu ya. Jadi ketika kita memilih algoritma yang mana, kita harus tahu kekurangan dan kelebihannya terlebih dahulu. Dan juga ketika kita memilih algoritma yang mana, kita harus menyesuaikan dengan kasusnya. Karena sering sekali ya dari mahasiswa S1 sampai S3 ketika mengambil algoritma atau teknik ya atau model atau framework ya, karena tidak harus teknik ya, tapi juga boleh model, boleh framework. Apakah harus ada tool ataukah harus ada program? Tidak juga ya, karena saya sering sekali menyampaikan kepada mahasiswa tidak harus membuat program ya. Artinya apa? Ya tujuan penelitian itu apa ya? Sesuai dengan level KKNI-nya untuk S1, S2, S3. Ya kalau mau buat program mampu silahkan, tapi kalau misalnya tidak harus begitu ya. Artinya kita bisa menggunakan tools yang sudah ada. Yang penting ada originalitas yang kita sampaikan di situ ya. Jadi originalitas penelitiannya itu apa? Nah, kemudian terkait dengan learning, di sini banyak sekali ya tekniknya, kemudian statistical inference, ini bahasa sendiri semua lah kalau saya sampaikan nggak cukup nanti waktunya. Nah, terakhir deep learning ya. Deep learning kemarin juga sudah saya sampaikan. Deep learning ini merupakan salah satu bagian ya, sebagian dari metode machine learning. Nah, di deep learning ini juga banyak algoritmanya. Ada simple feed-forward network. Nah, basic dari deep learning atau dasar dari deep learning ini adalah jaringan saraf tiruan yang menggunakan arsitektur multi-layer. Multi-layer. Karena apa? Karena menggunakan hidden layer yang jumlahnya banyak di pembelajaran deep learning. Jadi ada convolutional, ada simple feed forward ya, ada recurrent neural network ini ya. Oke, saya rasa ini untuk contoh-contohnya banyak sekali ya. Nanti tinggal disertasinya ini lebih prefer ke yang mana gitu ya. Contoh-contohnya banyak. Kemudian saya lanjutkan lagi. Ya. Yang pertemuan 3 ya untuk minggu depan ya ini ya. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan ke pertemuan ketiga, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Saya hanya bisa sampai jam 11 ya, mohon maaf. Karena ini masih banyak agenda yang harus saya selesaikan. Kalau tidak, saya lanjutkan ke machine learning. Nah, ini tujuannya, karena di pertemuan pekan lalu juga ada yang menanyakan perbedaan antara AI dengan ML itu apa ya. Kalau kita melihat AI itu kan umum sekali ya, terkait dengan teknologi, terkait dengan metodologi, terkait dengan teknik, terkait dengan implementasi dari bidang ilmu. Nah, machine learning ini merupakan salah satu implementasi yang ada di dalam kecerdasan buatan. Tujuannya untuk apa? Ini banyak sekali tujuannya. Jadi bisa digunakan untuk memprediksi masa depan atau unobserved event yang kondisinya itu tidak bisa diprediksi sebelumnya. Ini salah satu tujuannya. Kemudian tujuan yang lain untuk memperoleh ilmu pengetahuan atau knowledge discovery. Nah, untuk mencapai tujuan ini kita akan membuat sebuah model atau pola atau pattern ya. Atau apa? Atau nama lainnya itu template. Nah, ini yang digunakan di dalam machine learning. Contohnya yang menggunakan machine learning, Google Translate. Ya, Google Translate. Itu karena sudah ada polanya di situ. Google Translate ya. Kalau kita melihat Google Translate ini sudah implementasi dari machine learning. Teknik yang ada belum mampu memodelkan proses berpikir manusia dengan benar. Nah, ini kalau definisinya ya, tapi kalau tujuannya ini banyak sekali untuk yang machine learning. Nah, algoritmanya di sini
Untuk algoritma dasarnya naive Bayes ya. Tadi kita menggunakan salah satunya naive Bayes, kemudian K-min ya, K-min, kemudian ada K-nearest-neighbor. Kemudian untuk yang model linear ini juga banyak ya. Untuk metodenya bisa menggabungkan antara klasifikasi maupun clustering. Nah, implementasinya juga banyak di sini ya. Untuk contoh-contohnya, untuk yang pohon keputusan atau decision tree, di sini ada yang paling banyak digunakan itu ID tree ya, termasuk C45 itu juga pohon keputusan masuknya. Ini belum saya tulis di sini yang C45, inductive learning, ID tree, kemudian C45 ya, kemudian ada support vector classifier. Support vector classifier ini salah satunya adalah SVM, support vector machine, yang mengklasifikasi lebih dari 2 kelas. Kalau yang dengan menggunakan 2 kelas saja itu tanpa menggunakan SVM juga bisa ya. Untuk PPT-nya sudah dibaca kan ya? Kalau sudah dibaca saya langsung ke untuk penerapannya di sini ada ya. Ini sudah saya contohkan ya, teknik rekomendasi, kemudian penerapannya. Nah, misalnya untuk meringkas dokumen ya. Nah, ini kalau kita melihat dokumen itu kan ada pemrosesan yang namanya ETL ya, extract, transform, load. Nah, itu juga bisa digunakan di sini. Kemudian untuk ANN pernah saya singgung sedikit. Kalau ANN ini berdasarkan arsitekturnya dibagi ke dalam 3 jenis ya. Yang pertama adalah single layer, yang kedua adalah multi layer, yang ketiga adalah recurrent. Jadi single layer, jadi menghubungkan antara lapisan input dengan output. Multi layer menggabungkan input dengan output melalui lapisan hidden atau lapisan tersembunyi, dan recurrent ini ada lapisan feedback-nya. Ini untuk yang ANN, deep learning. Ya. Oke, saya contohkan untuk, saya langsung contoh saja. Ini nanti terkait dengan tugas yang ketiga ya. Jadi tugas saya ada 3. Yang pertama kemarin paper, yang kedua itu untuk outline proposal itu seperti itu, tapi saya tidak minta itu dikumpulkan ya. Karena itu nanti untuk tugas mahasiswa ketika membuat proposal disertasi. Jadi itu saya berikan outline-nya seperti itu supaya lebih terarah ya. Kalau yang saya minta nanti tugasnya kemarin untuk yang reinforcement learning itu untuk pembelajaran sendiri saja. Sudah terlihat ini yang saya RStudio, sudah terlihat ya di situ ya? Sudah, Bu. Sudah Bu. Sudah? Oke. Sebenarnya untuk tools-nya bebas ya, tapi di sini saya menggunakan RStudio. Ini saya baca dulu, datanya masih bisa kebaca tidak? Kalau tidak bisa, oke, nggak bisa. Kemarin saya uninstall soalnya. Ini yang SVR-nya sepertinya masih bisa ini SVM. Nah, ini saya bersihkan dulu. Nah, ini ya, SVM ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan klasifikasi ya, klasifikasi. Ya, ini outputnya di sebelah sini ya, plotnya. Oke, sebentar ini. Bersihkan dulu. Ya, di sini akan membuat pemisah ya ini ya, nilai X1 dan X2-nya. Nah, di sini ada outlier. Outlier-nya ini yang harusnya masuk ke nilai biru ini ya. Nilai biru ini harus masuk ke sebelah kanan, dia masuk ke sebelah kiri. Jadi ini digunakan untuk memisahkan ya, support vector machine. Ini merupakan salah satu metode support vector classifier ya, classifier. Jadi digunakan untuk pembelajaran. Ini salah satu teknik implementasi dari teknik kecerdasan buatan ya. Oke. Nah, ini dia akan menambahkan 1 garis lagi.
ya. Satu garis lagi ini digunakan ya. Tapi penambahan garis ini juga tidak sembarangan ya, karena garis pemisahnya ini kan yang garis ini ya, garis linear turun ya, linear turun ini yang tidak putus-putus. Kemudian ditambahkan garis putus-putus ya, ini ada penambahan margin. Berapa jarak yang digunakan, yang ditentukan dari garis pemisah ini ke garis putus-putus. Ya, ini ada nilainya. Karena ini digunakan untuk apa? Untuk menentukan toleransi data-data yang masuk ke dalam outlier. Ya, itu akan ditambahkan baik itu di sisi kanan atau di sisi kiri. Nah, seperti ini ya. Ya, di sisi kanannya atau di sisi kirinya. Ya, karena nilai data yang berada di luar garis putus-putus ini sudah merupakan nilai fix. Jadi kita bisa menentukan, oh ini nilainya adalah baik, yang ini buruk. Ya, yang baik itu yang biru, yang buruk itu yang merah. Nah, toleransinya di sini ini ya partisinya. Coba saya tampilkan dulu SPM-nya ya, terkait dengan teori SPM-nya. Ya, itu tadi hanya sebatas untuk ini ya, untuk menambahkan referensi saja SPM. Ya, saya tambahkan teorinya tentang SPM di sini ya. Oke, kita masuk ke teori SPM. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Sebentar. Ini saya izin off kamera karena saya posisinya masih di rumah ini dan jaringannya dari tadi agak lambat karena hujan. Ya, jadi saya izin off cam. Termasuk saya kalau ngajar di MSI itu di Pasca juga agak lambat ya, biasanya jaringannya seringnya tidak full sinyalnya. Nah, ini untuk SPM ya. Support Vector Machine. Jadi konsep klasifikasi dengan SPM mencari hyperplane. Tadi yang digunakan sebagai pemisah itu adalah hyperplane. Yang fungsinya untuk apa? Untuk memisahkan minimal 2 kelas data. Nah, ide sederhana dari SPM ini adalah memaksimalkan margin. Tadi yang garis putus-putus itu merupakan marginnya yang digunakan sebagai jarak pemisah antara kelas data. Nah, SPM ini mampu bekerja pada dataset yang dimensinya tinggi dengan menggunakan kernel. Jadi kalau kita menggunakan SPM, kita harus menentukan kernelnya. Nah, dimensi tinggi itu kita bisa menggunakan dimensi berapapun ya di sini ya, bisa lebih dari 2 atau 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi atau lebih ya. Nah, SPM ini hanya menggunakan beberapa titik data terpilih yang berkontribusi atau di sini dikatakan sebagai support vector yang digunakan untuk membentuk model yang digunakan pada proses klasifikasi. Nah, training yang digunakan di dalam SVM ini ada beberapa jenis ya. Artinya kita bisa memilih salah satu dari jenis-jenis training ini. Atau kita mau membandingkan juga boleh. Misalnya dari training yang quadratic programming dengan yang dekomposisi, dengan yang SMO atau yang least square atau yang training lainnya, mana yang lebih baik? Lebih akurasinya lebih tinggi dan memberikan hasil yang terbaik, itu bisa kita pilih. Nah, persyaratan ketika kita akan menggunakan SVM, di sini ada 3 syarat yang harus kita penuhi ya, yang terkait dengan robustness, kemudian theoretical analysis, kemudian visibility ya. Karena prinsipnya apa? Kita akan menentukan kelas yang terbaik dengan menggunakan hyperplane kalau kita mau menggunakan SVM. Nah, di sini ini algoritmanya ya, ini setting parameter yang harus kita tentukan, mulai dari titik datanya, kelas datanya, pasangan data dan kelas, kemudian menentukan nilai dualitas ya, auto LD, dualitas Lagrange multiplier, ya, kemudian kita juga menentukan nilai konstantanya, ya, dan juga jumlah dari support vektornya atau titik data yang memiliki nilai bobot lebih besar dari 0 ya, di situ prinsipnya. Nah, ini kernel-kernel yang akan kita gunakan. Jadi kita bisa memilih salah satu dari kernel ini. Tadi yang saya gunakan yang linear ya, yang nomor 1. Bisa menggunakan yang linear, bisa yang polinomial ya, atau bisa menggunakan Gaussian atau sigmoid atau aditif atau yang inverse.
Nah, ini karakteristiknya ya, tapi ini pun juga SVM juga ada kekurangannya ya. Nah, ini tadi ya hyperplane-nya, kemudian kita akan menentukan margin. Ya, marginnya ini nanti ditentukan dari eh, nilai toleransinya ya, nilai toleransi untuk outlier. Outlier itu data yang tidak bisa dimasukkan ke dalam jenis kelas data tersebut. Artinya apa? Dia akan dibaca sebagai data yang lain. Sehingga kalau kita akan menentukan akurasinya, bisa saja itu akan disalah dibaca. Misalnya kondisi seperti tadi ya, nilai merah, data merah itu di sebelah kiri. Nilai data biru itu di sebelah kanan. Nah, kalau misalnya kita berikan kelasnya, kita berikan yang kelas kiri itu adalah kelas A, kelas kanan itu adalah kelas B. Nah, hyperplane, ketika kita akan membuat garis pemisah yang untuk memisahkan data, kita akan menentukan, oh nilai baiknya itu di sebelah kiri, nilai buruknya di sebelah kanan. Nilai toleransinya itu dinilai yang titik-titik ini. Ini, ya, gitu. Sebentar, saya izin sebentar. Mohon maaf, saya ada kekurangan sebentar. Ya, ini yang terkait dengan karakteristik SPM. Algoritma klasifikasi atau klasterisasi yang lain ya. Jadi ada proses pelatihan di situ. Ya, jadi proses pelatihan yang tujuannya untuk apa? Untuk menentukan berapa akurasi yang terbaik nanti dari hasil pelatihan yang sudah diberikan untuk memprediksi adanya pengujian ya. Walaupun kita sudah membagi datanya ke dalam 3 jenis data. Ya, ketika kita memiliki dataset, kemudian datasetnya ini kita bagi ya, kita pisahkan mana yang digunakan untuk training, mana yang digunakan untuk validasi. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Itu Abi, Kalau boleh tanya, untuk Bu Abi? yang Boleh, Bu Abi boleh bertanya? ya silakan. Makasih Bu Abi. Silakan Terkait Pak dengan Tari. algoritma SVM ini, itu apakah eh, Hmm. penggunaannya terbatas untuk 2 kelas saja atau bisa multi kelas? Oke. Iya. Jadi ini saya tampilkan sebentar. Mohon maaf ini tadi sempat putus beberapa kali. Mohon maaf. Ya, saya tampilkan dulu dari PPT-nya sebentar. Oke. Ya. Ini kan salah satu konsep klasifikasi yang digunakan di dalam SPM,
Ini kan memisahkan dua kelas data. Jadi awalnya itu untuk memisahkan dua kelas data. Tapi dengan pengembangannya SVM yang saat ini tidak hanya digunakan untuk memisahkan dua kelas. Jadi bisa lebih ya. Karena apa? Karena di sini SVM ini kan menggunakan kernel ya. Ini kan menggunakan kernel yang bekerja pada dataset yang berdimensi tinggi. Kalau hanya digunakan untuk memisahkan dua kelas atau tiga kelas, kita masih bisa memilih yang kernel yang pertama untuk yang linear. Tapi untuk yang kasus yang kompleks, misalnya tidak hanya dua atau tiga kelas, kita bisa menggunakan kernel yang lain. Nah, ini yang saya contohkan tadi untuk yang linear, misalnya ini. Nah, seperti ini. Untuk yang non-linear, nah, dimensi data tinggi, ini kalau yang linear ini kan dimensinya 2. Dimensinya 2 itu ditunjukkan dari mana? Dari sumbu X dan sumbu Y-nya. Ya, sumbu X ini kan dimensi pertama, sumbu X, dimensi yang kedua, sumbu Y. Kalau kita menggunakan dimensi yang lebih dari 2, misalnya 3 dimensi, berarti X, Y, Z. Ini misalnya di bawahnya ini ya, yang non-linear, misalnya hyperplane. Jadi nilai X-nya itu yang ke kanannya, sumbu Y-nya yang ke atas, sumbu Z-nya yang ke sini. Serong ke bawah ini. Ya, ini menggunakan 3 dimensi. Bisa juga nanti permainannya kita untuk kasusnya akan menyelesaikan untuk yang 4 dimensi atau yang 5 dimensi. Nah, selain menggunakan RM, kira-kira menggunakan apa? Bisa menggunakan PCA salah satunya. PCA itu Principal Component Analysis. Jadi Principal Component Analysis itu bekerjanya, salah satu caranya bisa digunakan untuk mereduksi data, itu yang pertama. Kemudian yang kedua digunakan untuk mengklasifikasi. Ya, jadi bisa menggunakan PCA. Ya, artinya banyak algoritma yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah. Gitu, Pak Tri. Ada pertanyaan lagi? Cukup, Bu. Oke, matur nuwun. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan dari yang lain? Ini untuk yang kelas kerjasama, karena saya itu jadwal hari Rabu jam 1 itu bentrok ya, dengan saya mengajar S2. Jadi kalaupun saya harus ngajar online dan offline, sepertinya tidak memungkinkan ya. Nah, monggo kalau misalnya mau diadakan kelas kerjasama sendiri, saya usulkan untuk dipindah saja harinya. Atau kalau tidak, digabung dengan yang eh, kelas offline. Ya, kelas offline ini kan masih saya online kan sementara karena pas saya hari Kamis itu ngajar 3 kelas. Jam 7 tadi saya ngajar yang S1 Teknik Komputer Multimedia, yang jam 10 saya kecerdasan buatan, nanti setengah 4 itu saya ngajar analisis big data. Ya. Jadi kalau semuanya offline saya nggak sanggup fisiknya ya kalau harus naik turun karena yang S1 itu semuanya di Tembalang ngajarnya ya. Kalau yang pasca itu kan di bawah ya. Kalau jadwal saya biasanya di pasca itu hari Rabu dan hari Kamis, ya. Nah, hari Rabu itu biasanya untuk yang S2. Yang S2 itu memang jadwalnya tahun lalu jam 1 hari Rabu. Sehingga kalau muncul lagi di hari Rabu jam 1, saya bentrok. Walaupun saya satu offline, satu online, tetap nggak bisa. Karena apa? Jamnya sama. Kecuali kalau mau digeser, satu digeser ya. Karena ini mau geser juga jadwalnya full ya. Paling kalau geser, kita geser jamnya, tapi absennya nanti akan saya absenkan sesuai SSO. Karena kalau SSO-nya digeser sudah tidak mungkin. Ini jadwal saya sudah full untuk 10 kelas. Jadi kita hanya geser jamnya saja sesuai kesepakatan, tapi untuk yang absennya saya absenkan tetap di SSO sesuai jadwal. Paling itu saja. Ya, kemungkinan seperti itu. Untuk yang offline-nya, untuk yang hari Kamis, saya baru bisa mengadakan offline itu pertemuan keempat ya. Pertemuan keempat insya Allah saya bisa offline. Dan juga pertemuan ketujuh atau nanti pada saat UTS. Karena kita tidak ada UTS, saya tidak ada UTS, jadi nanti untuk yang pengganti UTS itu adalah tugas presentasi. Jadi saya cukup tugas presentasi saja nanti. Karena sudah ada 2 tugas nanti yang saya berikan. Satu nanti sebagai nilai tugas, yang satu lagi tugas sebagai pengganti nilai UTS. Mohon maaf, nanti yang UAS dengan Prof. Gernomo. Ya, saya rasa itu ya untuk, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Untuk PPT sudah saya berikan semua di WA Group. Saya rasa bisa dipelajari sendiri. Kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan pada saat perkuliahan.
Untuk tadi ya, untuk yang RStudio yang saya tampilkan itu hanya sebagai tool saja untuk pembuktian, tapi itu juga bisa digunakan untuk ini, untuk riset awal ya, riset awal sampai nanti jadi proposal disertasi juga bisa. Jadi kalau misalnya ada yang mau membuktikan misalnya dengan menggunakan model atau menggunakan eh, algoritma, itu juga bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak membuat model, karena untuk yang sistem informasi ini kan kasusnya banyak ya. Jadi tidak harus nanti implementasinya di algoritma atau di teknik, karena kalau di teknik ini memang agak sedikit sulit ya. Ya, memang kelebihannya apa? Kalau menggunakan teknik ini tidak semua orang bisa juga gitu ya. Tidak setiap dosen itu juga mengetahui, apalagi kalau yang bukan dari informatika atau bukan dari komputer atau bukan dari yang teknik elektro atau matematik, mungkin juga tidak terlalu mengerti tentang algoritma-algoritma ini ya. Ya, artinya ini tidak wajib ya, artinya hanya bisa digunakan sebagai tool saja atau alat pembantu untuk membuktikan model atau teknik atau algoritma yang akan kita gunakan di dalam penelitian itu sudah benar atau belum. Kalau ini sebenarnya ada banyak ini. Di sini ada decision tree, di sini saya juga menggunakan fuzzy logic juga ya. Ini saya buktikan saya tunjukkan di sini, tapi yang saya tunjukkan tadi SVM. Kalau kalau misalnya mau menggunakan platform atau library atau toolbox juga boleh ya. Kalau toolbox lebih enak lagi, tinggal digunakan. Tapi memang kekurangannya kalau kita langsung menggunakan toolbox atau platform atau library, kita harus menyesuaikan lagi. Karena apa? Toolbox itu kan dibangun untuk semua jenis data. Jadi ketika kita memiliki data yang berbeda dengan yang digunakan di dalam toolbox, tentu saja akurasinya itu tidak akan tinggi ya. Akurasinya ya hanya sekitar 60-70. Ini pengalaman ketika saya tinggal menggunakan toolbox atau platform atau library. Kalau library apalagi ya, library itu tinggal kita importkan kemudian kita gunakan. Nah, itu biasanya kekurangannya nanti di situ. Ketika kita mengukur akurasi atau nilai presisinya biasanya tidak terlalu tinggi. Karena memang tools itu dibangun untuk segala jenis data. Padahal data itu kan bermacam-macam ya. Nah, itu nanti kekurangannya di sana. Ya, semoga dengan kuliah ini tidak tambah pusing ya, tapi tambah ada masukan ya, maksudnya, oh ini seperti ini, begitu ya. Jadi harapannya saya seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Mohon izin, Bu Oki. Ya, silakan. Ya, terus. Untuk misalkan kalau kita ingin melakukan pemeringkatan, apakah bisa atau perlukah menggunakan tools yang Ibu sampaikan tadi? Pemeringkatan. Pemeringkatan apa yang di AHP atau ANP itu? Jadi gini Bu, jadi kami mencoba untuk melakukan pemeringkatan dengan 10 program, di mana 10 program ini masing-masing ada 5 pertanyaan yang harus diisi gitu. Nah, itu nanti akan menghasilkan satu nilai dan nilai itu akan menghasilkan satu pemeringkatan. Nah, apakah mungkin kita implementasikan atau kami implementasikan dengan tools yang tadi Ibu sampaikan? Atau hanya cukup menggunakan metode yang seperti biasa, seperti AHP atau SAW atau yang lain? Iya, sebenarnya kalau pemeringkatan ya, kita itu menggunakan tools kalau sudah agak rumit saja. Kalau misalnya masih bisa diselesaikan dengan cara yang manual ya, artinya kalau tidak terlalu banyak di datanya, kita gunakan manual saja lebih mudah. Karena sama seperti ketika kita memilih, misalnya Excel ya. Excel itu kan ketika kita menggunakan Excel, itu manfaatnya kan banyak sekali di situ. Tapi terkadang mahasiswa itu membangun misalnya fuzzy logic. Ini untuk menyelesaikan yang sama-sama masalahnya itu sama, hanya untuk menghitung saja, menghitung nilai rata-rata, menghitung nilai akumulasi, begitu ya. Itu tidak perlu fuzzy logic kalau seperti itu. Memang di fuzzy logic kita bisa membuat aturan if then. If X tambah X, 1 tambah X2, X3, dan seterusnya menghasilkan output Y. Ya, misalnya then-nya itu kan Y. Tapi kalau kita sudah ada aplikasi yang memudahkan kita, ketika kita tinggal menggunakan, ya silakan bisa langsung dipakai. Tapi ketika kita memiliki data
yang dengan aplikasi tersebut sudah tidak bisa dilakukan, nah kita baru menggunakan yang alternatifnya. Nah, ini yang sering saya sampaikan juga ketika kita berhubungan dengan data. Kalau datanya ini masih, ya misalnya datanya tidak terlalu banyak ya, di bawah 1.000 misalnya, atau misalnya masih 1.000, 2.000 sampai 10.000, masih memungkinkan menggunakan Excel, silakan gunakan Excel. Tapi kalau misalnya memang sudah kategorinya itu big data yang tidak memungkinkan kita menggunakan Excel, kita bisa menggunakan tool yang lain, ya. Baik. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya hanya untuk pemeringkatan yang datanya tidak banyak, tidak perlu tools kalau saran saya. Untuk yang AHP, ANP kan juga sama kan? AHP, ANP itu kan juga di situ ada algoritmanya. Yang kita harus menentukan kriterianya dulu, baru nanti pemeringkatannya bagaimana. Seperti itu kan untuk yang di AHP maupun ANP. Baik. Cukup, apakah sudah menjawab? Cukup Bu. Jadi intinya kalau kita mau memotong benang tidak perlu pakai gergaji mesin gitu Bu ya. Ibaratnya seperti itu. Baik. Kalau yang kedua Bu, tadi Ibu menyampaikan terkait kelas kerjasama apakah mau dipisah. Nah, ketika kami ingin dipisah, kira-kira yang memungkinkan hari apa saja Bu? Jika teman-teman sepakat nih, mau memisahkan kelas, karena nanti kan Ibu juga akan online di pertemuan ke-7 ya Bu, 7 atau berapa tadi? Iya. Mau kami kan harus pisah gitu. Nah kira-kira Ibu bisanya hari apa Bu? Kamis, bentar. Kamis itu kalau Kamis saya full ya, 3. Kalau Selasa, sebentar. Selasa saya alokasikan di jam 9 ya. Jam 8 atau jam 9. Rabu full Kalau Bu ya? jam 8 berarti kan nanti. Ya, Kalau hari Rabu full Bu ya? jam Bisa 8. jam 10 gitu Bu? Rabu itu saya malamnya juga ngajar S2 Elektro. Jadi kalau Rabu, karena saya ngajar 10 kelas ya, jadi saya sudah saya pagi nggak bisa kalau Rabu. Saya jam 7 sampai jam 10 sudah ada jadwal. Terus yang jam 1 itu kan yang S2 MSI ya. Kalau Kamis nggak bisa ya, Bu Dokter? Kamis saya 3. Saya Kamis itu jam 7 tadi sampai jam 9 ya. Terus ini jam 10 kan sampai jam setengah 12 kan. Nah, terus nanti yang setengah 4 sampai jam setengah 6. Itu kalau mau digeser yang jam 1 nanti saya nggak istirahat sehari 4. Saya nggak bisa. Ya. Paling saya Berarti kurang lebih kalau bisa tuh hari Selasa jam 8 ya, Bu Dokter? Ya, setengah 9 juga boleh, setengah 9 atau jam 9. Itu pun nanti teman-teman yang lain. saya yang saya biasanya kan nguji hari Selasa. Nah, paling nanti yang nguji itu saya geser waktunya. Bisa di Senin siang atau Senin siang. Senin siang saya masih bisa. Ini untuk ganti yang pertemuan offline saja ya. Yang pertemuan ke-4 sama pertemuan ke-7 ya. Berarti yang karena biasanya saya nguji itu. Berarti yang online tetap saya sama Bu ya? biasanya nguji itu online. Gimana? Berarti untuk minggu besok karena masih online berarti tetap hari Kamis Bu ya? Ya, sebaiknya Kamis saja ya. Tidak apa-apa ya, karena materinya kan sama ini. Yang membedakan nanti hanya di presentasi tugas ya, karena kalau ini mahasiswanya ada berapa ya total ya? Oh, banyak sekali ya ini ya. 21. Banyak sekali ini. Ya ini kalau presentasi nanti sepertinya nggak memungkinkan kalau satu pertemuan. Ya, kalau untuk presentasi saja nanti saya pisah. Jadi 2 pertemuan ya, di pertemuan ke-4 dan pertemuan ke-7 ya. Ya. Siap.
Gimana Oki, teman-teman? Berarti kita tetap hari Kamis ya, minggu depan jam 10. Ya, setuju. Tapi untuk di absensi sama Bu Oki hari Rabu tetap. Ya, kalau absensi insya Allah nggak masalah. Siap. Bu Ya. Oki izin bertanya, Bu. Ya. Ini untuk yang kelas reguler absensinya sudah dibuka atau belum, Bu? Oh iya, belum. Saya lupa, sebentar. Saya kalau absen tuh suka lupa soalnya kalau nggak diingatkan. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Kalau sudah tidak ada pertanyaan untuk jadwal tugas, apakah ada pertanyaan terkait tugas? Mungkin sekedar konfirmasi aja Bu Dokter, ini tugas yang pertama kita kan kemarin suruh mentranslate paper ya. Itu Bu, itu full ya? Apakah memang hanya kita mengambil intisarinya saja atau bagaimana Bu? Enggak, itu intisarinya saja. Jadi mengambil intisarinya saja, karena itu kan nanti digunakan sebagai salah satu sitasi pada saat membuat proposal. Sehingga kemarin paper yang saya minta itu kan juga berbeda-beda ya, dan tidak harus paper yang terkait dengan kecerdasan buatan. Misalnya, ternyata baru sebagai penelitian awal sehingga belum bisa menentukan metodenya. Nah, itu kan tetap harus ada citasinya, harus ada referensinya. Dari 10 referensi itu, misalnya kan minimal 10 ya, 10 referensi. Nah, misalnya ada satu referensi yang itu hanya terkait dengan studi kasus saja. Tidak masalah, tapi itu tetap referensinya dari jurnal internasional yang terindeks sebaiknya, ya. Jurnal internasional yang terindeks. Nah, misalnya ada 23 halaman, karena saya juga menemukan paper ya, di Q1, itu halamannya sampai lebih dari 20. Nah, bagaimana? Ya, tidak semua, karena kan kemarin yang saya minta, kalau abstrak, di bagian abstrak, itu biasanya kita ambil semua. Biasanya ketika saya membaca paper, di bagian abstrak itu saya baca keseluruhannya. Karena apa? Orang membaca abstrak itu akan mencakup, akan memudahkan pembaca untuk mengetahui isi dari paper tersebut. Karena dari abstrak itu sudah terlihat apa yang menjadi latar belakang dan juga tujuan penelitian, sekaligus metode penelitiannya apa, dan juga hasilnya apa. Biasanya di abstrak itu akan muncul. Karena di abstrak, meskipun sudah dibatasi pada jumlah kata, maksimal 200 kata, ada yang memaksimalkan 250 kata, akan tetap muncul di situ latar belakangnya itu apa, metodenya nanti bagaimana, hasilnya itu apa, ya. Bahkan di kata kuncinya atau keyword itu kan juga akan muncul di situ kata kunci yang itu nanti akan digunakan di dalam penelitian. Nah, di bagian introduction itu biasanya masih sedikit. Kita mengambil intisarinya saja karena di introduction itu kan biasanya link ya, link dari previous research. Jadi penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang ada di paper biasanya akan dijelaskan di dalam introduction maupun di dalam teori. Termasuk di bagian metode. Nah, teori itu tidak perlu semua digunakan. Kita ambil yang penting-penting yang itu memang dibahas di dalam paper. Misalnya ada 4 subteori, ya, 4 subbab. 21, 22, 23, 24. Ternyata yang inti itu hanya 21. Ya, kita ambil intinya saja. Kemudian di metode, ternyata di metodenya itu ada proses perancangan, ada algoritma. Yang penting mana? Kita ambil algoritmanya saja. Kemudian di bagian analisis, ya, result, hasil penelitian, ternyata di situ banyak sekali ya, grafik, paper. Kita ambil intisarinya, karena di result itu tidak hanya hasil penelitian, tapi ada comparison result. Jadi ada hasil perbandingan penelitian. Nah, yang kalau saya lebih penting yang mana? Yang paling penting itu malah comparison result. Karena dari comparison result itu akan terlihat hasil penelitian yang ada di paper dengan penelitian-penelitian sebelumnya itu apa. Dari hasil akurasinya, dari hasil penelitian kualitatif, kuantitatifnya itu akan terlihat di situ.
Kalau kesimpulan opsional ya, kesimpulan itu bisa 1-2 baris saja sudah cukup ya. Begitu. Ada Baik, lagi Bu. Terima pertanyaan? kasih. Ya, sama-sama. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, semoga tugas saya tidak membebani ya, Izin, Bu. tapi membantu untuk Bertanya, Bu. buat proposal. Ya, silakan. Itu tadi yang tugas pertama itu di upload due date-nya kapan, Bu? Gimana? Sebentar, ini ada yang mau pindah kelas juga. Ini saya kalau kelas Ya. pindah itu agak pusing juga ini karena kalau pindah-pindah gitu saya soalnya jadwalnya udah gimana mohon maaf. Tugas 1 mensarikan jurnal tadi itu diserahkan kapan, Bu? Pada saat presentasi ya, pertemuan keempat ya. Pertemuan keempat presentasi. Oh iya, iya. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Sama-sama Pak Sigit. Ya, ada lagi pertanyaan? Dari Bu Sri Handani. Mau bertanya? Baik, Bu. Terima kasih. Suara saya kedengeran? Ya, jelas. Gini, Bu, saya ada planning untuk disertasi, cuman review dari jurnal itu di disiplin ilmu yang lain. Nah, kemudian kalau nanti mau saya angkat dari sisi sistem informasinya, itu kan berarti saya perlu ada tambahan untuk metodenya. Nah, metode ini ataupun algoritma itu apakah saya bisa untuk memakai misalnya nih kayak tadi Cummins dengan tambahan metode tambah yang lain, apakah itu bisa menjadi originalitas atau tidak? Kalau originalitas, kalau dari data kemudian ditambahkan algoritma, belum ya. Belum, Bu. Apalagi menggunakan pure method. Masih belum kalau itu. Terus kemudian ini peneliti ini apakah boleh menggabung misalnya dengan tambahan metode lain, apakah diperbolehkan? Artinya kan metode itu sebelumnya kan ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya, kayak tadi mungkin Astring itu kemudian ada pengembangan. Nah, itu yang menemukan itu orang yang baru dari riset atau bagaimana, Bu? Iya, jadi memang begitu kalau kita melakukan penelitian memang seperti itu. Jadi kita bisa mengusulkan metode yang baru dari kita mempelajari terlebih dahulu metode-metode yang sebelumnya. Seperti tadi yang ASTAR ya. Nah, ASTAR ini kita mempelajari dari definisi ASTAR-nya itu apa, kemudian komponennya apa, kemudian langkah algoritmanya bagaimana, sehingga kita menentukan algoritma ini ketika digunakan untuk diimplementasikan dalam suatu kasus, kita bisa menemukan, oh ini hasil kuantitatif maupun kualitatif dari ASTAR ini seperti ini. Sehingga di situ akan muncul kekurangannya atau kelemahannya. Orang akan mengembangkan dari ASTAR ini ketika memilih ASTAR ya, ketika memilih ASTAR kemudian dikembangkan. Misalnya di hibrid dengan metode yang lain, dengan algoritma yang lain, atau dengan teknik yang lain, atau saya tampilkan saja, ini contoh lagi ya, sebentar. Saya tampilkan, oke. Ya, saya tampilkan contoh. Oke. Ya, ini next generation artificial intelligence. Jadi beliau ini adalah kakak kelas saya ya. Ini beliau buat algoritma. Oke, mulai dari sini saja ya. Jadi ini pengembangannya sekarang ini yang sedang menjadi booming ya, itu adalah metaverse.
Ya. Nah, ini di AI sendiri itu pertama kali itu kan muncul yang mengenalkan adalah Bapak Lotfi As-Sadeh ya tahun 50 ya. Kemudian pengembangan AI mulai dari first G, second G, 3G, 4G ya. Nanti ke depannya itu AI itu bagaimana yang akan menjadi booming AI itu apa gitu ya. Nah, ini yang akan ini kan what next. Jadi nanti ke depan AI itu yang akan menjadi tren itu apa? Ya, sampai sekarang ini kita masih berkutat di sini nih di deep learning. Nanti sampai tahun 2030 diperkirakan deep learning ini akan banyak digunakan, diimplementasikan. Nah, nanti setelah tahun 2030 itu apa yang akan dikembangkan di kecerdasan buatan? Karena ini nanti kan akan terus berkembang ya. Nah, ini untuk filosofinya. Kemudian, nah ini salah satunya itu adalah evolutionary artificial intelligence. Jadi dia akan berevolusi. Nanti salah satunya itu dari sisi pembelajarannya, adaptive learning-nya, kemudian dari algoritma-algoritma yang lain yang diimplementasikan. Nah, ini memang kita kalau melakukan penelitian seperti ini, jadi dari metode awal yang kita gunakan itu apa, kemudian kita nanti mengembangkannya di mana? Ini ya, learning, planning, searching, termasuk scheduling. Scheduling ini saya masukkan ke dalam teknik searching. Timetabling ini juga sama, optimasi. Optimasi itu terkait dengan kompleksitas. Itu masuknya ke searching. Jadi searching ini kalau di break lagi ya, dibagi-bagi lagi, itu ada masalah scheduling, kemudian ada timetabling, ada optimization. Karena optimization itu kan terkait dengan optimisasi itu ada dua, yang minimalisasi dan juga minimum. Jadi optimalitas minimum, optimisasi minimum dan juga optimasi maksimum. Kalau maksimum itu terkait dengan profit, minimum itu terkait dengan jarak. Itu salah satu contohnya. Nah, ini tadi yang terkait dengan dimensi, karena dimensi itu kan ketika kita memiliki data yang dimensinya tinggi, nah ini kan nanti akan mempengaruhi salah satunya di komputasi ya, karena kita berhubungan dengan komputer. Nah ini di sini ya swarm intelligence, ya ini yang dikembangkan oleh Prof. Su ya, Prof. Su ketika beliau melakukan penelitian yang terkait dengan kecerdasan buatan. Nah, ini kan beliau mengembangkan di evolutionary learning-nya, di evolutionary learning. Nah, di evolutionary learning, beliau evolutionary learning, beliau itu mengembangkan namanya algoritmanya Komodo-Lipper algoritma, KMA. Ini nama algoritmanya itu dari idenya beliau sendiri. Jadi namanya Komodo-Lipper algoritma. Jadi kita nanti bisa membuat, kalau kelasnya S3, itu tuh sudah boleh membuat algoritma sendiri, boleh membuat persamaan sendiri, boleh mengembangkan algoritma, itu boleh kalau untuk kelasnya S3. Karena apa? Nanti harus ada pembuktiannya lewat publikasi. Nah, Komodo-Lipper algoritma ini ya, ini kan penelitian dari orang Indonesia yang sekarang disitasi oleh orang-orang luar. Jadi disitasi banyak sekali oleh orang luar. Karena apa? Ini namanya kan unik ya. Beliau mengembangkan sendiri algoritmanya. Dan algoritmanya ini ternyata dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi yang jauh lebih baik. Jadi kelebihannya itu banyak sekali dari Komodo tadi. Nah, ini dasarnya dari mana? Masalah probabilitas dan juga distribusi. Karena di sini ini adalah persamaan-persamaan yang nanti digunakan, karena di sini kan ada formula ya, karena ketika kita memilih algoritma, kita juga melibatkan formula atau persamaan-persamaan. Mungkin itu sedikit tambahannya untuk yang tadi ya, menjawab pertanyaan dari Bu Sri Handani. Gitu. Ya, saya rasa begitu saja untuk pertemuan hari ini. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, nanti bisa kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Untuk pekan depan, kita insya Allah masih online. Kemudian di pertemuan keempat, nanti saya harapkan untuk presentasi tugas ya dari semua mahasiswa, mohon dimaksimalkan untuk tugasnya. Karena saya hanya mengambil nilai dari dua komponen. Yang pertama adalah tugas, yang kedua adalah UTS yang nanti saya ambil sebagai tugas. Untuk tugas yang kedua, saya sampaikan sekaligus. Untuk tugas yang kedua, memilih salah satu teknik ya.
teknik yang ada di dalam AI yang itu digunakan untuk pengembangan. Jadi nanti bisa ditambahkan algoritmanya atau bisa menggunakan tools seperti yang tadi saya tunjukkan, misalnya menggunakan SVM atau misalnya menggunakan decision tree yang ID3 atau yang C45 atau menggunakan yang PCA, karena tools yang program itu di internet banyak sekali ya, di kitab itu banyak sekali. Nanti tinggal dipakai, kemudian di copy paste kan juga boleh. Ya. Karena saya intinya setelah mengambil mata kuliah ini, mahasiswa itu bisa mengimplementasikan minimal satu algoritma saja di dalam penelitian. Itu intinya. Meskipun itu digunakan untuk disertasi atau penelitian hibah, silahkan. Ya, misalnya, oh ternyata tidak digunakan di disertasi. Nanti suatu saat akan digunakan untuk kepentingan yang lain. Tapi saya harapannya mengambil mata kuliah itu ada tujuannya. Jadi tidak sekedar mengambil dapat nilai absennya full gitu ya. Tidak akan ada manfaatnya seperti itu. Tapi ketika ada contoh tugas yang saya harapkan itu nanti bisa diimplementasikan, nah itu ada manfaat yang bisa diambil dari mata kuliah yang sudah diambil di semester ini. Mungkin begitu saja untuk pertemuan hari ini. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan. Mohon maaf saya bisa online ya, baru bisa online untuk pekan depan karena saya biasanya itu hari Kamis itu jadwalnya hanya di SI saja. Tapi ini tuh nambah jadi 3 ya. Biasanya saya tuh di SI saja. Kalau di SI saya bisa online offline ya. Tapi yang kelas pagi itu biasa saya kemarin sudah menyampaikan di bulan Januari sebelum jadwal itu keluar saya sudah menyampaikan ternyata yang bidang pengajarannya itu salah nyeting ya. Saya tuh sudah menyampaikan yang satu mata kuliah Tekom itu diplot di hari Jumat ya, meskipun 3 kelas tidak masalah, tapi hari Jumat, tapi ternyata informasinya dikira nabrak Jumatan itu saya nggak mau, padahal saya nggak masalah, wong sore aja saya juga tetap ngajar kan. Nah ternyata diplot yang satu di hari Kamis, yang dua di hari Jumat, sehingga yang Kamis ini akhirnya nabrak. Saya kalau sudah menyampaikan di awal nggak manut ya seperti itu, akhirnya nabrak-nabrak yang dirugikan ya saya. Kalau saya offline ya saya nggak mampu kalau dari Tembalang, kemudian ke Pasca, kemudian ke Tembalang lagi, ngajar full offline begitu ya. Ya, mungkin seperti itu. Nanti pada saat offline mungkin banyak pertanyaan yang bisa disampaikan juga. Silahkan ya, saya mengadakan offline-nya itu di pertemuan keempat dan pertemuan ke-7. Kalau misalnya mau ketemu offline juga biasanya saya jadwalkan di hari Selasa dan Rabu. Saya stay-nya di MSI ya, di lantai 6. Kalau di SI lantai 5 ya, kalau saya di lantai 6. Ya, saya rasa itu saja untuk pertemuan hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah join dan sudah mengikuti kegiatan perkuliahan. Semoga semuanya dimudahkan ya untuk bisa menyelesaikan disertasinya. Ya. Dan semuanya dalam keadaan sehat. Ya. Amin. Selamat beraktivitas. Selamat siang. Sama-sama, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi Semoga Ibu dalam keadaan wabarakatuh. sehat walafiat. Amin. Amin. Waalaikumsalam Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bu Oki. Ya, sama-sama. Saya mohon izin live. Baik, Monggo, baik. Ibu. Sip, oke. Semangat Pak Tri. Halo. Semangat, semangat. Apakah paham